صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Fatihah yang barusan kita baca, ibu bapak bisa melihat makalah yang sudah dibagikan. Surah Al-Fatihah yang kita baca barusan terdiri dari 7 ayatin bil ittifaq, terdiri dari 7 ayat berdasarkan kesepakatan para ulama. Semua sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Dan surah ini terdiri dari 27 kata dan 140 huruf. Jadi yang barusan kita baca jumlah hurufnya 140 huruf. Kalau ibu bapak tidak percaya, hitung sendiri. Ini kata para ulama tafsir, surah Al-Fatihah terdapat 140 huruf hijaiyah. Yang kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harpun, tapi alif harpun, lam harpun, mim harpun. Dan kata Rasul, setiap satu huruf dikali lipat 10 kali lipat. Berarti kalau tadi kita baca 140 huruf, berarti kita memiliki pahala berapa? Kali 10, 1400 pahala. Itu baru baca Al-Fatihah. Apalagi kalau ibu bapak surah-surah yang lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat turunnya surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Jadi yang paling kuat, Al-Fatihah itu turun di Mekah atau Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ada pula yang mengatakan bahwa Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Nah, dan ini merupakan pendapat Imam Mujahid. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Fatihah diturunkan 2 kali, yaitu sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Menurut pendapat ini, pengulangan turunnya tersebut bertujuan agar menunjukkan kemuliaan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi yang paling kuat Al-Fatihah disebut surah Makkiyah, itu yang paling kuat. Lihat di bawahnya. Walaha iddatu asma. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama. Jadi bukan hanya Al-Fatihah, banyak nama surah Al-Fatihah ini. Banyaknya nama surah Al-Fatihah menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sesuatu yang diberi nama tersebut. Yang pertama namanya Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah teh? Pembuka kitab. Al-Fatihah pembuka. Surah ini dinamakan Fatihatul Kitab karena dengan surah inilah Al-Quran dibuka. Karena surah pertama surah Al-Fatihah, maka disebutlah Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Yang kedua, nama lain surah Al-Fatihah adalah suratul Hamdi, surah Alhamdu. Kenapa surah Alhamdu dinamakan suratul Hamdu? Karena diawali dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya suruh, Pak baca surah Alhamdu, berarti itu Al-Fatihah. Pak baca Fatihatul Kitab, berarti surah Al-Fatihah. Jadi kadang-kadang satu surah memiliki banyak nama. Seperti surah Asy-Syarh. Pak apa surah Asy-Syarh? Tak apa. Amul al-insyirah apa. Padahal Asy-Syarh jeung al-insyirah teh eta kene. Pak baca surah Al-Ikhlas tak apal. Mun kulhu apal kulhu mah. Padahal ikhlas jeung kulhu teh
Eta kene. Gitu. Jadi namanya kadang-kadang berbeda. Yang ketiga disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran dan induk kitab. Surah ini dinamakan induk Quran, Ummul Quran, karena Al-Fatihah merupakan pokok atau inti Al-Quran. Jadi inti Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi 7 ayat ini mencakup segala aspek yang ada dalam Al-Quran. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada keimanannya. Ini dalam surah Al-Fatihah. Dengan demikian Ummul Quran berarti surah yang menjadi pokok dan inti kandungan Al-Quran. Ya, ada pula yang mengatakan Al-Fatihah merupakan imam atau pendahulu bagi surah-surah yang setelahnya. Jadi raja Al-Quran teh Al-Fatihah, induknya Al-Quran Al-Fatihah, inti Al-Quran Al-Fatihah. Makanya kata Nabi tidak sah solat lamun teu maca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yang keempat disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'ul Masani. Baca ibu bapak surah Sab'ul Masani, itu surah Al-Fatihah. Disebut Sab'ul Masani karena diulang-ulang dalam sholat. 7 ayat yang diulang-ulang Sab'ul Masani. Dan Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat, tidak boleh tinggalkan. Ada pula pendapat lain mengenai makna karena Allah Ta'ala menghususkannya untuk umat ini dan menyimpannya sebagai keistimewaan bagi mereka. Dia tidak menurunkannya kepada umat-umat selain mereka. Ada pula yang mengatakan karena Al-Fatihah diturunkan 2 kali. As-Sab'ul Masani. Yang kelima, Al-Fatihah itu namanya Al-Wafiyah. Al-Wafiyah, laki-laki, Al-Wafi, perempuan, Al-Wafiyah. Karena pakai tamar butoh dikategorikan dalam bahasa Arab seolah-olah perempuan dalam penulisan kata. Al-Wafiyah disebut Al-Wafiyah karena sempurna, mencukupi. Baca surah Al-Wafiyah yaitu surah Al-Fatihah. Al-Wafiyah. Al-Fatihah dinamakan Al-Wafiyah karena Al-Fatihah tidak dibagi-bagi dalam bacaannya ketika sholat sebagaimana surah-surah yang lainnya. Maksudnya Al-Fatihah memiliki kedudukan khusus dalam sholat. Ia dibaca sebagai satu kesatuan, berbeda dengan surah lain yang boleh dibaca sebagian ayatnya. Jadi Al-Fatihah kalau dibaca lengkap, entong sebagian-sebagian. Tapi kalau surah lain boleh. Misalnya ibu sholat baca surah Yasin, ya seayat Yasin, Allahu Akbar. Tenan naon eta? Baca alif lam mim seayat alif lam mim Allahu Akbar. Boleh. Tapi kalau surah Al-Fatihah Al-Wafiyah, satu kesatuan. Yang keenam, Al-Fatihah disebut Al-Kafiyah, yang artinya mencukupi. Al-Kafiyah. Al-Fatihah dinamakan Al-Kafiyah karena Al-Fatihah dapat mencukupi dari surah lainnya dalam sholat. Sedangkan surah lainnya tidak dapat mengganti kedudukan Al-Fatihah. Maksudnya seseorang wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat menurut pendapat yang menetapkan kewajiban tersebut. Sedangkan membaca surah lain setelah Al-Fatihah tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Jadi dalam sholat membaca Al-Fatihah wajib, tetapi membaca surah yang lain tidak wajib, sunnah. Maka ketika ibu misalnya rusuh gara-gara ayat tamu, ya, buru-buru sholatnya, jangan cepat-cepat baca Al-Fatihah saja, nggak usah baca surah yang lain. Kalau benar-benar ada keperluan yang mendesak. Jadi bukan mempercepat gerakannya, tapi memotong bacaannya. Banyak doa-doa Nabi saat sholat yang lebih pendek gitu ya. Ada pilihan-pilihan doa. Itu ibu bapak nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Jadi kita sudah mengenal 6 nama dari surah Al-Fatihah. Masuk ke ayat ya, kita masuk ayat pertama. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Lihat di bawahnya ibu bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi ada sandaran mudhof ilaih, ismi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi sifat dari Allah. Lihat di bawahnya. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Ali Ibnu Abbas dan dari Abu Hurairah bahwasanya mereka menafsirkan firman-Nya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dengan Al-Fatihah, dan sungguh basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat ke-7 daripadanya. Maksudnya termasuk salah satu ayat dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Makanya kata para sahabat, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat ke-1 dari surah Al-Fatihah. Walaupun nanti ada sebagian sahabat yang menyebutkan surah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kata Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, setiap pekerjaan yang baik ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik tidak mulai dengan bismillah, maka terputuslah. Bismillah. Bismillah. Mau belajar bismillah. Mau ngajar bismillah. Mau makan bismillah. Bisnis bismillah. Nggak usah panjang-panjang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak punya waktu banyak, bismillah. Nggak usah gitu. Gitu supaya menjadi rahmat, menjadi pahala. Di bawahnya ibu bapak lihat, An Qatadah, dari sahabat Nabi Qatadah, ia berkata, Anas pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi ketika sholat? Maka ia menjawab, kanat madda summa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, dan memanjangkan Ar-Rahim. Jadi sahabat Anas ditanya, bagaimana bacaan Bismillah Rasulullah? Rasulullah itu kalau baca Bismillah saat sholat dipanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, tapi dipanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dipanjang-panjang, dimad-madkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Nabi, ya, ketika hambaku memanjangkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab. Kata Allah apa? Hambaku memujiku. Jadi kalau kita bacanya benar, Allah langsung menjawab saat sholat itu. Kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, kata Allah, hambaku menyanjungku. Langsung dijawab. Karena Al-Fatihah itu antara kita dengan Allah, kata Rasul. Tapi kalau ibu bapak bacanya cepat-cepat, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah apa? Hambaku gancang teuing gitu. Mata kalau gancang-gancang hancur Allah naon? Hambaku gancang teuing. Ini sih guys, aya nu salat tarawihnya Bu, 7 menit 21 rakaat, sok ibu kumaha maca Al-Fatihah eta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Fatihah ada kita kadang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh amin. Kumaha macaan anu kitu nya. Padahal di surah Al-Muzammil jelas kata Allah, waratilul Qur'ana tartilan. Bacalah Quran secara perlahan. Tartil, jangan kurung gusuk. Mereka mana? Ya itu surah Al-Fatihah termasuk bagian. Di bawahnya lihat ibu bapak. Ibtadallahu bihadil ayat surat Al-Fatihah. Allah membuka dengan ayat ini surah Al-Fatihah dan setiap surat-surat Al-Quran, ya semuanya diawali bacaan Bismillah selain surah At-Taubah. At-Taubah nggak ada Bismillahnya.
untuk menunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka memulai amal-amal dan pembicaraan-pembicaraannya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena memohon pertolongannya dan taufiknya, dan agar berlawanan dengan para penyembah berhala yang memulai amalnya dengan menyebut nama-nama sesembahannya atau berhala-berhalanya. Lamun cek orang kafir jahiliyah kapungkur demi Lata dan Uzza, nama patung yang disembah. Ya, cek orang Hindu demi dewa-dewa. Dewa naon we eta mah? Dewa naon, Pak? Pokoknya dewa-dewa, bukan dewa Ahmad Dhani kan deh. Demi dewa Sri, demi dewa ya, demi dewa Hanoman. Kita mah demi nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Maka mereka mengatakan dengan menyebut nama Lata, dengan menyebut nama Uzza, dengan menyebut nama Sya'bi, dan dengan menyebut nama Hubal. Ini patung-patung yang ada di kota Mekah saat itu. Mereka mengucapkan nama-nama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala mereka. Selanjutnya, was-sahihu, dan yang benar ialah sesungguhnya lafaz Allah bukanlah lafaz mushtaq, bukan lafaz yang bisa dipecahkan. Maksudnya gini, Pak. Jadi Allah itu tidak bisa dipecah, kata Allah itu. Beda dengan kalimat yang lain. Misalnya di kita ada istilah masjid. Masjid itu pecahan dari kata sajada yasjudu. Sajada telah sujud, yasjudu sedang sujud, masjidun tempat sujud. Nah gitu. Pecahan. Muhammadun sangat terpuji dari kata hamida. Hamida terpuji, memuji. Ahmada yuhmidu, memuji. Muhammadun orang yang terpuji. Bisa dipecah. Sedangkan Allah bukan berasal dari ilah, bukan. Allah mah Allah we, nggak bisa dipecah. Bukan berasal dari ilah, bukan. Allah mah Allah, ghairu mustaq, nggak bisa dipecah Allah itu. Jadi kalau Bapak ditanya apa definisi Allah, sebuah lafaz yang tidak bisa dipecah. Terus wa innau ismu alamin, dan sungguh Allah itu merupakan nama. Ingat, Allah itu nama. Allah adalah Tuhan, betul. Tapi yang pertama, Allah itu nama. Nama siapa? Nama ya ala zatil muqaddasah, atas zat yang disucikan. Atas zat yang disucikan, tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah dan maha tinggi, yang tidak ada sekutu padanya. Itu Allah, nama yang tinggi. Terus la yusyariku fi ghairu, dan tidak boleh ada orang yang diberi nama dengannya. Falam yutasama bi ghairu, tidak boleh ada orang yang diberi nama dengan nama Allah. Lamun Tuhan mah ada namanya Tuhan. Orang Jawa Tuhan. Anu namina Tuhan nya. Tapi tinggal di Google anu namina Tuhan KTP nate. Anu namina Saiton aya. Asli Bapak tinggal di KTP Saiton, tinggal aya di Google keluar. Anu namina Saiton. Berarti setan cik abi teh. Jadi kalau Allah nggak boleh dikasih nama ke manusia, nggak boleh. Allah nggak boleh. Hanya untuk Allah satu-satunya. Kalau anak kita boleh pakai nama malaikat, boleh. Pakai nama nabi-nabi boleh. Tapi kalau nama Allah nggak boleh. Hanya khusus untuk Allah. Ada teman Abi pas nyunatan ya Pak, lagi dihitan, anaknya 2, gitu. Nama anak pertama Jibril, anak kedua Mikail. Barang sunatan teh, nya saya anak teh Jibril, muka 2 Mikail. Aduh, karek sebenarnya budakna, karek 2 untung nate. Mun opat, sok nuka opat saha? Ijroil. Di penyambut nyawa cenah teh. Boleh nama malaikat, nama nabi ya. Kata Nabi sebaik-baiknya nama adalah yang disandarkan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman.
Atau gunakanlah namaku kata Rasul untuk jadi nama anak-anak kalian. Muhammad, boleh. Tadi kalau orang Sunda mah kan namanya teh nama Sunda we nya Pak. Orang Sunda mah ala wazni tek tek dung dung tek gininya. Orang Sunda itu namanya itu dengan pola tek tek dung dung tek. Tek tek dung dung tek. Titin prihatin tuh ya. Tek tek dung dung tek. Itu orang Sunda biasa nama. Titin prihatin. Wawan oh. Ila tumila tuh. Ya ya. Ila tumila. Cecep gorbacep gitu punya. Ice Tresnawati, dah mau mungkin Ice Juice atuh. Ice Juice berarti es jus ya. Gitu ya, itu nama Sunda. Tapi sekarang itu sudah mulai punah. Udah mulai punah nama-nama eta teh, enggak ada nu diangkekeun ka incu-incuna teh aya. Ya, teman nama-nama orang tua kita dulu nya Bu. Pun biang, jadi karar itulah, pun biang pun uwa itu namanya teh. Rohaini tak gitu teh lah. Iin Nurjana gitu lah. Tatang Surantang, astagfirullah. Bolehnya, tapi nama Allah tong dijadikan ke nama manusia enggak boleh. Nama Allah. Sampai kan nama ucing, Pak. Bagus nama ucing. Gitu ya. Nama ucing. Lihat di bawahnya. Al-farqu bainallah wal ilah, perbedaan antara Allah dan ilah. Apa perbedaannya? Kan kita mengucapkan la ilaha illallah. Nah, apa perbedaan Allah dan ilah? Perbedaan antara Allah dan ilah. Lihat. Ya, sesungguhnya yang pertama Allah adalah isim alam, nama bagi zat yang disucikan, pencipta yang maha agung, pencipta yang maha tinggi. Ya. Maknanya ialah yang diibadahi dengan benar, al-ma'budu bihaqqin, yang diibadahi dengan cara yang benar. Sedangkan ilah maknanya ialah yang diibadahi dengan benar atau dengan cara yang batil. Oleh karena itu kata ilah dapat digunakan untuk menyebut Allah maupun selain Allah. Ilah mah. Jadi ilah itu Tuhan anu diibadahi ku manusia. Boleh Allah, boleh bukan Allah. Makanya semua agama memiliki ilah-ilahnya masing-masing. Semua kepercayaan memiliki ilahnya masing-masing. Ilah Tuhan yang diibadahi. Ya, cek orang Kristen Yesus ilah Tuhan. Cek orang Hindu ilahnya naon Pak? Dewa. Ilahnya masing-masing ada. Orang Islamnya ilahnya satu Allah. Tapi Allah nggak bisa disebut asalnya dari ilah, nggak bisa. Allah mah Allah. Makanya pas Nabi Muhammad datang membawa syariat Islam, apa kata-kata yang keluar? La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah itu bisa diibadahi dengan benar atau salah. Tapi kalau Allah ilah yang harus disembah dengan benar, Allah lah itu namanya. Jadi ada penapian dan pengisbatkan, penetapan. Kalau saya bilang ke ibu bapak di sini, Pak, saya itu manusia. Bapak dan ibu tidak akan marah. Pak, saya manusia. Bapak ibu biasa, weh. Tapi kalau saya bilang, Pak, tidak ada manusia di sini kecuali saya. Bapak marah tak? Tidak ada manusia di sini kecuali saya. Berarti bapak ibu dianggap non? dianggap monyet, dianggap naon lah, pokoknya selain manusia. Itulah yang membuat orang Arab marah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tiba-tiba datang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu membuat mereka marah. Kalau Nabi Muhammad datang menyebut gini mah Pak, hei orang-orang Quraisy, Allah itu Tuhan, gak akan marah. Allah itu ilah, tidak akan marah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, nah itu baru membuat mereka kebakaran jenggot. Kalau ibu, bapak datang ke ibu, terus bapak ngomong gini, Mama aku cinta kamu, tengwaka atau
Bisa jadi cinta kepada yang lain. Bisa jadi cinta ke tetangga oke. Tapi lamun bapak ngomong tidak ada yang aku cintai selain dirimu. Nah, itu baru TOP BGT. Layuan gombal. Itu aja, itu hubungan ucapan Allah dan ilah, bedanya itu. Jadi Allah itu nggak bisa dipecah, nggak bisa. Makanya dalam surah Luqman ayat 25, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum, hei Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Tuh sakitu orang kafir nyebut nama Allah anggar. Lalu di surah Al-Jumar, kenapa engkau menyembah patung kalau engkau menyembah Allah? Kata mereka, kami menyembah patung sebagai perantara untuk sampai kepada Allah. Jadi percaya ke Allah, percaya ke Tuhan-Tuhan yang lain, disebutlah asyirku, syirik, menyekutukan Allah. Ketika percaya Allah dan percaya kepada yang lain, itulah disebut ilah. Makanya bapak ibu kalau ngomongnya tentang bahasa, ya kita tunggu keputusan Tuhan. Gak usah Tuhan mah ilah. Kita tunggu keputusan Allah gitu. So, kita yakin saja kepada Tuhan Allah, jangan Tuhan wae. Allah kan sudah namanya khusus Allah, Pak. Ya Tuhan umat Islam Allah. Ya, ada orang kan supaya kelihatan penuh dengan ketoleransian gitu ya. So, saya nyebut Allah teh. Ya, kita serahkan saja kepada Tuhan. Gitu kan? Makanya dulu kan Pancasila ayat pertama apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada para pemeluknya. Dulu itu kan, dulu teh cuma dihapus teh gini. Ya, kalimat Tuhan yang Maha Esa itu sudah menunjukkan la ilaha illallah itu teh Pak. Qul huwallahu ahad dari surah Al-Ikhlas. Itu ya, itu baru membahas bismillah Allah. Selanjutnya Bapak ke bawahnya. Qala Ibnu Mubarak berkata, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, ini bedanya nih Pak. Ar-Rahman apabila diminta, idza suila a'ta, dia akan memberi. Itu Ar-Rahman. Jika meminta, dia akan memberi. Kenapa disebut Ar-Rahman? Lamun dipenta pasti masihan. Kalau diminta pasti memberi. Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim idza lam yus'al yaghdab. Jika Allah tidak diminta, apabila dia tidak diminta, yaghdab, dia akan marah. Jadi Ar-Rahman itu kalau diminta Allah itu sangat senang, disebutnya Ar-Rahman. Jadi Allah akan memberikan berbagai kenikmatan, kehidupan, kesehatan, makanan, udara, keluarga, ilmu dan semuanya. Itu gara-gara Allah Ar-Rahman. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan ketika kita meminta dan tidak meminta, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Itu ya. Kalau Ar-Rahim, Allah marah kalau kita nggak minta justru. Seperti apa? Hidayah, ampunan, pertolongan, keselamatan dunia akhirat. Allah marah lamun urang teu menta. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Itu disebut Ar-Rahim. Jadi ini ucapan Ibnu Mubarak ini menjadikan dorongan kepada orang beriman agar senantiasa meminta kepada Allah, karena meminta pada Allah itu disebutnya al-ibadah. Meminta itu adalah ibadah, dan Allah menjamin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku pasti aku akan ijabah. Di bawah yang kedua, di bawahnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda,
man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka ia akan murka kepadanya. Jadi kudu seueur curhat ke Allah teh Bu. Pak, banyak meminta gitu ya. Jangan minta tuh WA dan mau dikasih. Ya Allah, ilhabi gaduh artos di status. Salat tara. Kan minta dina salat bukan dina status ya. Di bawahnya Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa tarabna ada hina yus'al yaghdab. Allah itu akan marah jika kamu tidak memohon kepadanya, sedangkan kamu lihat anak Adam ketika diminta justru dia akan marah. Jadi Allah mah lamun kita banyak meminta, kalau kita banyak meminta, Allah sangat senang. Beda dengan manusia, kalau banyak minta, kalahkan ngambek bosan, mintaan wae sia teh. Mintaan wae bosan gitu kan. Tapi Allah mah sangat suka kita banyak meminta. Bedanya jeung jalmi teh gitu. Ya. Tapi bukan berarti meminta kepada manusia dilarang, bukan. Maksudnya mah kadang-kadang manusia itu bosan diminta terus teh gitu kan. Beda dengan Allah yang tidak pernah bosan. Itu. Jadi boleh meminta pada manusia, minta bantuan, minta apapun ya. Tapi sifat manusia itu punya penyakit bosan, diminta terus-terusan. Itu dimaksud dengan Ar-Rahman. Ayatnya wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah adalah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tadi ayatnya saya sampaikan. Di bawahnya Ibu Bapak, Ar-Rahmanu asyaddu mubalaghah fir rahmah. Ar-Rahman itu sangat lebih dalam memberi rahmat karena meliputi dunia dan akhirat kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ialah khusus terhadap orang-orang yang beriman saja. Maksudnya apa? Ar-Rahman itu semua dikasih, mau beriman mau kafir dikasih zat Ar-Rahman. Kehidupan, air, makanan, akal, keluarga, sehat, rizki, itu namanya zat Allah, sifat Allah Ar-Rahman. Semua dikasih. Tukang mabok, tukang sholat dikasih kenikmatan. Tapi kalau Ar-Rahim khusus bagi orang beriman. Apa? Hidayah, taufik, ampunan, ketenangan, pertolongan, surga. Itu Ar-Rahim, zat Allah yang memberikan hanya kepada orang-orang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman mah secara singkat ya Pak, sifat Allah memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, sifat Allah memberikan rahmat Allah khusus bagi orang-orang beriman. Makanya Nabi mengajarkan doanya, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Ya, fal takilni ila nafsi bi rahmatika astagis aslih li sya'ni kullah. Bereskanlah seluruh urusanku ya Allah. Ya, wal takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Itu makna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masuk ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji, lillahi kepada Allah, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdu adalah secara bahasa pujian terhadap suatu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh pelakunya atas dasar pilihan dan kehendaknya sendiri, baik perbuatan tersebut diberikan atau ditujukan kepada orang yang memuji maupun kepada yang selainnya. Jadi alhamdulillah, pujian diberikan karena kebaikan. Jadi ini adalah kesempurnaan yang memang layak dipuji. Jadi Allah itu memang layak dipuji. Alhamdulillah, terutama ketika kebaikan tersebut ya dilakukan dengan sebab adanya kehendak kita. Makanya dalam sholat alhamdulillah, dalam takbiran dibalikan walillahil hamdu. Jadi kalau takbiran asalnya walillahil hamdu, cuman diwaqaf, diberhentikan baca jadi walillahil hamdu. Ya dal tete Bu.
Kadang-kadang kita bacanya salah. Walillah ilham jadi ilham. Jadi si ilham ke bawah-bawahnya. Yang benar walillah ilham. Jadi alham itu bukan sekedar pujian. Kalau pujian biasa al-madhu. Tapi kalau alhamdu beda. Apa alhamdu? Kita mengagungkan Allah karena kita mencintainya, karena kita mengakui kesempurnaannya, dan karena kita mengakui Allah memiliki nikmat yang besar yang diberikan kepada kita. Maka kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat kedua dan seterusnya. Ini belum tamat karena makalahnya banyak ibu bapak. Ini saya cuma printkan satu lembar. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Semoga ibu bapak sehat selalu dan bisa mendalami tadabbur surah Al-Fatihah sehingga setiap surah-surah ayat-ayat membekas dalam hati kita, maka tergambar dalam amal kita insyaallah. Demikian ibu bapak, atas perhatiannya terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semangat selalu mempelajari Al-Quran. Akhirul kalam dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.